ya. Terus kalau apa namanya, banyak ya yang udah pacaran lama tapi nikahnya sama orang. Itu kan teman-teman gue itu banyak kayak gitu. Termasuk gue ya, maksudnya pacaran lama tapi nikahnya sama orang. Nah itu kan gue agak-agak bingung. Kayak ngejagain pacar orang ya. Iya, gue ngejagain 3-4 tahun tiba-tiba orang lain. Iya. Ibarat kalau yang seberapa greget lo gitu. Gue yang pacarin, lo yang pelaminan, nah, kayak gitulah. Iya. Kalau gue sih, kalau makanya pacaran itu sebenarnya adalah lo mempersiapkan pernikahan. Kalau lo masih pacaran terlalu muda, kayak lo masih SMA, kuliah awal gitu. Kayak mungkin pikirannya mau senang-senang aja ya. Tapi pada dasarnya pacaran itu adalah tahap pengenalan untuk lo menikah. Idealnya pacaran yang sehat tuh berapa lama sih? 2 tahun kalau menurut gue. 2 tahun. Iya, karena 2 tahun itu cukup kok untuk lo jadi kalau kurang lebih 2 tahunan itu lo udah keluar dari masa passionate-nya, kata Steinberg kan. Jadi jatuh cinta yang kelepak-kelepak itu tuh udah lewat gitu. Udah di masa magang berapa lama sih? Biasanya masa magang dulu 6 bulan ya. Ada kan masa biasanya magang, orang jatuh cinta itu iya dari berapa minggu, hitungan hari sampai 18 bulan yang paling lama based on research gitu. Jadi it's good thing kalau lu bisa seperti itu gitu ya, bisa setelah lewat 18 bulan. Kenapa? Karena setelah lewat 18 bulan lu akan tahu bahwa ketika masuk 18 bulan kita akan masuk masa intimasi di mana lu perlu effort kan. Di effort itu lalu bisa melihat bahwa ternyata gue tuh gak tahan ya sama dia, ya kan? Karena kalau masih cinta kelepak-kelepak ya lo pasti semuanya akan lo putuskan dengan in a split second, it will works gitu. Tapi kan setelah lo masuk masa intimasi, lo tahan nggak sama kekurangannya dia? Ngerim tuh. Yeah, that's very important. Kalau lo tahan sama kekurangannya dia, dah jadiin dah. Tapi kalau misalnya lo mencari excuse untuk, kan dia baru lulus, jadinya ntar dulu lah 5 tahun. Kan dia baru ini, ntar lagi 7 tahun. Terus sampai segala macam. Jadi kadang-kadang orang yang udah 7 tahun, 8 tahun ya, yang lebih banyak kayak cicil rumah sama mobil gitu ya, bukan nikah. Yeah. Itu kadang-kadang jadi banyak tuh fintech kayak gitu. Pertanyaannya kadang-kadang mereka tuh karena nggak enak sih udah kelamaan, bukan karena cinta lagi gitu ya. Ada banyak orang yang udah nggak enak, abis itu begitu itu ketemu orang yang lain gitu ya, aduh gue mesti nikah sama dia soalnya gimana ya, gue udah lama banget sama dia, udah nggak enak gue, udah keburu harus tunangan kayaknya karena udah 7 tahun, udah sekian tahun itu kan dia pacar gue dari SMA, sekarang kita udah kerja, masa gue ninggalin dia, akhirnya jadi basi gitu ya. Harusnya ya kalau cinta itu harus di maintain karena cinta itu hanya sebuah perasaan. Jadi ketika lo udah tidak mau put effort untuk memaintain cinta lagi, menurut gue, lo putus atau lo ceraiin tapi jangan selingkuh. Itu do something about it gitu kan ya. Selingkuh is a big no-no sih. Jadi nggak cuma buat cewek ya, buat cowok juga. It's a big no-no. Tapi ya hati-hati aja karena semakin banyak gini ya orang berpotensi untuk berselingkuh adalah orang yang punya networking luas. Seperti yang di sebelah saya ini. Gue nggak pernah selingkuh loh. Iya. Gue jalan-jalan doang kan. Artinya gini, semua orang yang punya, kenapa? Karena kayak adik gini ya, dia punya networking kan banyak. Semakin banyak networking, semakin banyak dia comparison study. Jadi dia semakin banyak membandingkan. Promoin gue kayak MLM ya. Jadi, wah si ini kalau ini gimana gitu. Tapi ya buat gue sih bagus juga. It means kalau lu memilih dari banyak pilihan. Bukan karena lu memilih like it's the best out of the best instead of not the best from the worst kan. The best among the worst kan nggak asik. Tapi kalau the best among the best artinya gue udah memilih nih. Mungkin ada yang lebih baik dari dia lebih, tapi gue cinta sama dia, so I wanna do it gitu. Dibandingkan ya daripada nggak ada orang, kayaknya dia lumayan deh gitu. Pasti ntar jadi ada alasan-alasan drama lagi in the next future. Iya sih. Dan gue kalau pengen nanya dari kemarin nih, kalau lo pribadi ya Zoe ya, pasangan favorit lo di Indonesia ya, di Indonesia aja lah, kita nggak usah keluar kebanyakan, tapi di Indonesia aja. Kalau gue boleh punya pendapat dan favorit couple gue adalah Habibie dan Ainun, almarhum Habibie dan Ainun. Bagi gue, pas gue nonton dia Habibie Habibie cerita dan saking cintanya itu, buat gue tuh luar biasa banget sih. Itu the true love itu kayak dia deh gitu. Lo
Lo setuju nggak? Mungkin like. atau ada lo punya? Gue suka, benar gue setuju sama lo in real life yang kayak begitu ya. Itu langka banget tuh. I love that. Gue suka dinamika cinta mereka berdua gitu ya. Tapi setelah gue ngomong sama Dokter Rama, kan gue habis dibacain sama Dokter Rama ya. Iya, terus gue juga jadi tahu ternyata. Gue udah bacain juga. Pantes kan ada film, pernah nonton film Madam Secretary nggak gitu yang jadi istrinya jadi Madam Secretary, terus suaminya itu adalah profesor di universitas gitu ya. Waktu nonton film itu tuh gue kayak orang gila yang gue harus banget nih kayak gini nih gitu. Gue tidak tertarik pada power couple, enggak. Gue tertarik pada pasangan yang bisa menstimulasi komunikasi gue, menstimulasi cara gue berelasi, menstimulasi my brain orgasm. I love that. Dan ternyata waktu di film itu pantesan gue suka banget sama film itu gitu. Karena gue kepengen punya keluarga yang kayak gitu. Dia ada berantemnya, tapi kan itu kan cerita ya, cuma cerita in fiction. Gitu. Kalau sampai gue membayangkannya kira-kira kalau ada pengalaman ideal yang gue inginkan, mungkin gue pengen seperti itu, gue nikah sama seorang yang intellectually smart gitu ya, jadi bisa mengkomunikasikan apa aja, nggak cuma ngomong basa-basi kayak how you doing bla bla bla, tapi juga bisa talk something deep like kenapa ya perang nuklir ini gunanya apa ya, kenapa sih orang tuh sampai segini amat ya, asking the deep question gitu. Kalau gue sih gue suka kayak gitu. Tapi kalau in term of cinta, gue suka kesetiaan dan cara disayangi seperti Habibie menyayangi Ainun. I mean like banyak sih kalau you're so lucky ya if you can expect that. Iya, Indonesia sebenarnya nggak usah kiblat ke luar ya. Kalau gue lihat kayak Widiawati, Tante Widiawati sama almarhum Om Sofan Sofian. Sofan Sofian itu juga yang suaminya masuk penjara gitu, memperjuangkan apa yang dia pengen perjuangkan, istrinya yang oke, take care ya, nanti aku jenguk gini. I mean like I want that, you know? Iya, dan ya asik ya gitu. Sebenarnya bisa gitu dari teman-teman semua bisa kok kayak gitu. Asal kita memang udah tahu diri kita dan tahu kelemahan dan kelebihannya. Jadi kalau mau ditambahin kayak tadi yang mental illness gitu ya, if you have a mental illness problems, selama lo bukan narcissistic personality disorder, kayaknya lo relatif aman. Karena kalau narcissistic, lo biasanya nggak sadar bahwa lo tuh punya gangguan gitu. Tapi kalau misalnya lo accept dulu deh bahwa lo memang punya personality disorder apapun itu, ya kan? You have a mental illness problems. Begitu lo bisa embracing it, akhirnya everything else fall into places kok. Semuanya akan lo akan berproses. Lo akan membina relationship itu gitu. Jadi jangan bersembunyi di balik penyakitnya. Maksudnya gini, kalau bisa lihat di vlog saya ya, waktu itu saya juga ngomong sama adik kan tentang relationshipnya dia ya, Z-Friends. Gitu. Dan teman-teman sehat mental, adik juga kan termasuk orang yang panic attack gitu. It's hard for him to kalau memang lagi ada attack di keramaian, bisa apa-apa kalau lagi rame gitu. Tapi dia berani nonton bola gitu ya, for the sake of yang dia suka. Dia bisa berelasi, ngenalin gue sama banyak orang gitu, kita jalan-jalan dan segala macem. Maksudnya dia bisa berinteraksi, tapi ada 1-2 kali memang mislek sedikit gitu ya, ketika ada relationship mislek sedikit gitu ya, dia langsung tiba-tiba suffocating dan ditinggalin. Aku bilang, lo nggak boleh kayak gitu deh gitu, lo harus kasih tahu sama orang itu. Nggak juga deh, kayak kencan pertama duduk langsung, jadi gini ya, I have mental illness, ya nggak gitu ya. Iya betul. Gak sesaklek itu, take time. Masih soft ya? Iya, jadi misalnya bridgingnya masih soft gitu. Kayak misalnya apalagi ketemunya di tempat rame. Kadang-kadang gue itu suka punya panic attack. So, if I get out karena I'm suffocating, it's not about you ya. Gue lagi perlu nenangin diri. It's okay gitu. Gimana menurut lo gitu? Iya, setuju. It was like it's fair. Kayak film Beautiful Mind. Oh my God, Beautiful Mind, yes. Terus Silver Lining Playbook. Yes. Cuma gue nggak setuju sama Gone Girl ya. Ya pokoknya film-film itu banyak inspirasi juga sih buat gue. Jadi selama ini gue juga lagi perjalanan hubungan sama cewek dan mantan-mantan. Gue berusaha untuk bukan salah dia juga. Mungkin guanya belum dapet yang tepat. Akhirnya gue juga sama Dokter Rama kan tadi udah ngobrol. Jadi mungkin gue juga jadi tahu nih. Gue tuh harusnya yang dapat yang seperti ini gitu. Walaupun gue nggak
gue sempat ada trust issue sih, gue sempet males banget tuh gue pacaran lagi gitu, sempet kayak gitu. Cuma udah setahun belakangan gue akhirnya ada jalan lagi ya, sejak apa ngeliat vlognya Zoya sama Sasha itu, itu lagi gitu, semangat lagi gue. Ya memang Sehar sama Sasha ya. I Nih, think she has, terkenal banget Sasha nih. Di vlog gue ada, nanti di vlognya dia ada. Iya, kau Sasha Karissa. Iya. Gitu, Kapan bisa jalan kan? Tetap loh dia tendensius. Enggak sih. Gitu, so it's come back to you. Yang penting kita bisa acceptance, ngenalin diri gitu ya. Kan nggak perlu lo punya mental illness juga untuk lo mengenali diri. Apalagi kalau lo punya mental illness, lo harus tahu gitu ya. Apa pemicunya, lo harus tahu what make you think ya. Lo harus tahu apa yang bisa bikin lo bisa ngatasin situasi. So emotional rescue lo juga apa? You need to know that. Oke. Sambil Zoya minum, gue pengen nanya nih. Bisa ngasih Zoya kasih tips-tips kita nyari pasangan yang tepat buat diri kita sesuai dengan diri kita apa adanya, dan kita kenali dulu pasangan kita juga.